Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lapriani dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Nur Fitri Mutmainah SIPMPA, yang dimana tugasnya yang pertama membuat struktur organisasi dan menjawab beberapa soal yang ada. Di sini saya mengambil struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Nah, di dalam suatu desa itu terdapat struktur organisasi yang dimana isinya yang pertama dipimpin oleh kepala desa. Kemudian terdapat sekretaris desa. Sekretaris desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepala urusan keuangan, kemudian kepala urusan perencanaan, kemudian kepala urusan tata usaha dan umum. Di dalam kepala urusan keuangan ini dibagi lagi menjadi satu bagian, yaitu ada staf bendahara. Dan di kepala urusan tata usaha dan umum ini terdapat staf kebersihan. Kemudian di dalam struktur organisasi ini terdapat seksi-seksi. Di sini saya mengambil 3 seksi. Yang pertama, kepala seksi pemerintahan. Itu terdapat staf terantip. Kemudian kepala seksi kesejahteraan, dan yang ketiga kepala seksi pelayanan. Di dalam struktur organisasi ini terdapat kepala dusun. Di sini kepala dusunnya terdiri dari 3. Yang pertama, kepala dusun 1, kepala dusun 2, dan kepala dusun 3. Kemudian di sini kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Kaitannya dengan 1. Aspek koordinasi dan komunikasi yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Di sini saya ngambil visi dan misi pembangunan desa. Di sini yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa. Jadi di desa ini harus meningkatkan kehidupan yang beragama untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa. Kemudian meningkatkan sistem keamanan dalam upaya terciptanya rasa aman di masyarakat. Jadi di dalam suatu desa itu harus ditingkatkan lagi sistem keamanannya. Agar apa? Agar terciptanya rasa aman dan damai di desa tersebut. Kemudian optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat desa. Jadi di dalam desa itu harus mengoptimalisasikan yang namanya keadilan. Kemudian meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju tertibnya partisipasi dalam seluruh aspek pembangunan di desa. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau. Jadi di desa ini juga harus ditingkatkan lagi kualitas pendidikannya dan kesehatannya supaya dia terjangkau dan merata di desa tersebut. Kemudian meningkatkan ekonomi kerakyatan, ekonominya ditingkatkan lagi. Kemudian meningkatkan pelayanan aparatur desa bagi pemenuhan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir di sini meningkatkan pembangunan atau infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Jadi di desa ini nanti harusnya meningkatkan pembangunan, entah sekolah, rumah sakit, intinya pembangunan yang umum yang semua orang itu bisa merasakannya. Kemudian yang kedua di sini etika dan budaya yang dianut dan berlaku dalam organisasi tersebut. Di sini saya ngambil etika dan budaya yang dianut dan berlaku dalam organisasi tersebut. Yang pertama, sederhana. Kenapa sederhana? Karena sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan. Hal ini terjadi karena 2 hal. Yang pertama, secara ekonomi memang tidak mampu. Yang kedua, secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri. Makanya di sini etika dan budaya yang dianut yang masih berlaku di desa yaitu tadi sederhana. Kemudian yang kedua di sini guyup. Guyup itu kekeluargaan sudah menjadi khas bagi masyarakat desa, bahwa suasana kekeluargaan persaudaraan telah mendarah daging. Jadi etika dan budaya orang desa ini yang kedua guyup, kekeluargaan. Jadi di sana itu di desa itu kekeluargaan itu sudah menjadi mendarah daging bagi mereka. Kemudian yang ketiga lugas. Lugas itu apa? Lugas itu di sini berbicara apa adanya.
Mereka tidak peduli apakah ucapannya menyakitkan atau tidak bagi orang lain, karena memang mereka tidak berencana untuk menyakiti orang lain. Kejujuran itulah yang mereka miliki. Jadi, orang di desa ini, etika dan budayanya itu yang masih berlaku sampai sekarang itu, yaitu tadi lugas, berbicara apa adanya. Mereka tidak peduli apakah kalau mereka tuh ngomong, yang diajak berbicara ini apakah mereka sakit hati. Mereka tidak peduli. Di sini mereka mengedepankan yang namanya kejujuran. Kemudian menghargai orang lain. Jadi di desa ini menghargai orang lain ini kayak sudah tradisi mereka seperti itu. Kemudian jika berjanji akan selalu diingat. Nah, di desa ini etika dan budayanya yang masih berlaku sampai sekarang. Jika berjanji, mereka akan selalu ingat. Karena kenapa? Karena mereka sendiri juga merasakan seperti pemerintah atau bupati ingin memperbaiki jalanan yang rusak, jalanan-jalanan yang rusak yang ada di desa. Tetapi itu semua biasanya hanya sekedar janji. Nanti di desa diberi lampu misalnya, nanti di desa jalanannya diaspal. Nah, pas sudah bupati ini naik, di desa itu udah dipikirkan keadaannya, cuman berjanji. Nah, makanya orang desa ini etika dan budayanya itu yang jika berjanji akan selalu diingat, mereka tuh selalu menepati gitu. Nah, karena mereka sendiri bisa merasakan kayak apa sih rasanya berjanji tapi tidak ditepati. Nah, kemudian suka gotong royong. Di desa ini juga gotong royong ini hal yang sangat biasa bagi mereka, karena apa-apa jika di desa itu lebih senang, mereka tuh lebih enak itu dilakukan dengan gotong royong itu tadi. Semua pekerjaan itu akan ringan jika dilakukan dengan gotong royong. Kemudian demokratis. Orang di desa ini jika terjadi apa-apa atau hal yang menyimpang, mereka harus berdiskusi terlebih dahulu. Mereka tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Jadi mereka seperti apa ya? Mereka tuh seperti mengumpulkan semuanya yang ada di desa, kemudian mereka bicara baik-baik, menyelesaikan baik-baik untuk menciptakan keputusan bersama. Kemudian di sini religius di sini sendiri agamanya masih kuat gitu. Nah, di sana kayak masih ada sih sedikit di beberapa tempat gitu yang masih mempercayai zaman-zaman dulu, kepercayaan zaman dulu. Di desa masih sangat banyak seperti itu. Ya, kita lanjut di sini yang nomor 3. Jejaring organisasi seperti apa dan apa saja yang dilakukan untuk pengembangan organisasi. Di sini saya menjawab gotong royong. Kenapa? Karena jika desa ini ingin maju, maka di situ masyarakat yang ada di desa itu yang melakukan gotong royong. Jika ingin dibangun sekolahan, jika ingin dibangun rumah sakit atau kayak posyandu seperti itu, mereka tuh harus melakukan gotong royong. Kemudian di sini saya lanjut yang terakhir, jelaskan masalah-masalah yang muncul dalam sistem organisasi tersebut dan analisis solusi terkait masalah yang ada. Yang pertama di sini saya mengambil rendahnya tingkat pendidikan. Kenapa? Karena sarana pendidikan masyarakat di desa ini cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui beberapa pentingnya pendidikan untuk dirinya maupun anaknya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja, orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus, dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkar kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup, tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Karena minimnya pendidikan masyarakat, hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa, hampir 95% penduduk bermata pencarian sebagai petani. Selain itu, masalah
Rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan. Jadi di sini sarannya, alangkah baiknya pemerintah membangun sekolahan di pedesa-pedesaan. Kemudian yang kedua di sini minimnya sarana dan prasarana di pedesaan. Ini maksudnya seperti alat transportasi atau alat komunikasi. Di pedesaan ini alat transportasinya masih sangat kurang. Di pedesaan itu juga jarang ada motor, ada mobil jarang. Paling orang di desa-desa itu menggunakan sepeda atau hendak berjalan kaki untuk menuju dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian alat komunikasi juga di sana juga alat komunikasinya itu juga kurang mendukung. Makanya ketika memiliki keluarga yang ada di desa itu susah dihubungi gitu, karena di desa ini juga jaringannya tidak memungkinkan. Jadi saran saya itu, langkah baiknya penambahan jaringan ditingkatkan yang ada di desa. Kemudian terbatasnya lapangan pekerjaan di desa. Di desa ini lapangan pekerjaan sangat kurang, sehingga rata-rata kebanyakan orang yang dari desa berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini saran saya alangkah baiknya pemerintahan atau masyarakat yang dari kota membuat lapangan pekerjaan sendiri di desa, agar orang desa tidak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Sekian jawaban dari saya. Kalau ada yang salah minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.